Kalau misalkan lo punya pasangan, terus pasangan lo tuh kepo aja isinya, curigaan mulu, sukanya buka-buka handphone kamu, buka-buka chat pribadi kamu dengan teman-teman kamu kah, atau teman-teman kantor, itu rasanya gimana? Nah buat kalian yang udah mencoba nih, gimana sih caranya stop kepo HP pasangan ya? Sudah mencari tahu kesana kemari, tapi kok sulit banget ya mbak, masih aja kayak ada gairah atau dorongan untuk ngebuka HP suami. Padahal sebenarnya secara akal logika kita tuh malas juga sebenarnya ya, tapi kayak gimana gitu, tangannya nggak bisa berhenti mbak, tetap buka walaupun otaknya bilang udah nggak usah buka-buka gitu. Assalamualaikum, gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Ada penelitian yang menyatakan manusia itu membeli sesuatu bukan karena logik. Bukan. Karena apa? Karena emotion atau perasaan atau hasratnya dia. Kenapa lo beli iPhone? Ayo. Ada yang bilang gengsi, ya kan? Ada yang bilang, ya gue merasa lebih keren aja mbak ketika gue bawa iPhone. Ayo ngaku. Bukan karena fitur kan? Kalau karena fitur mungkin ada handphone lain yang fiturnya lebih bagus, harganya mungkin lebih miring. Tapi ada juga yang bilang bahwa ketika gue punya iPhone mbak, hidup gue jadi lebih produktif. Nah itu kan sebenarnya feel juga. Sama juga ketika lu memutuskan sesuatu, itu bukan hanya dari logika doang, but mostly adalah dari gairah di dalam hati kamu. Bahkan ada yang bilang, temen gue tuh, gue tahu kok kalau misalkan gue buka HP suami, gue kadang-kadang malah nemu sesuatu yang bikin gue tuh enek gitu, bikin gue tuh bete, malah marah-marah. Dia tahu akibatnya akan seperti itu gitu. Tapi kenapa akal logikanya dia tidak bisa menahannya untuk berbuat itu? Karena hati atau gairah lo lebih dominan terhadap keputusan lo, dan itu wajar. Gini ya, kalau misalkan diterus-terusin gitu, ketika lo suka membuka hal-hal privasi orang, bahkan termasuk suami kamu atau istri kamu atau pasangan kamu lah, itu ada resikonya. Resikonya lo sendiri mungkin menjadi bete, lo akan menemukan hal-hal yang bikin kamu tuh curiga, overthinking, ya kan? Dan buat pasangan lo akan merasa terkekang gitu. Nggak bebas, terbebani. Endingnya adalah tertekan. Dan kalau ini berlangsung bertahun-tahun, bayangin hormon stres kamu akan dominan dan akan naik. Tidak hanya berpengaruh kepada psikis kamu atau jiwa kamu, tapi juga secara fisik. Ada loh. Kamu boleh kaji lah hubungan antara hormon stres dengan penyakit ya. At the end, ini akan menjadi bom waktu. Kenapa? Ada orang yang sanggup mengungkapkan, tapi ada juga orang yang memendam. Ini sama-sama bahaya. Yang ngomong pun bahaya karena bakalan ribut. Yang dipendam pun jauh lebih berbahaya karena tidak keluar unek-uneknya dia. Uring-uringan, bahkan bisa jadi penyakit yang menahun. Penyebab dari kita tuh memiliki gairah hasrat yang tidak terbendung untuk membuka HP suami adalah HP pasangannya. Cuman aku mungkin di sini ngomongin tentang HP suami. Yang pertama adalah tinggi diri. Kita tuh merasa lebih superior dibanding pasangan kita, suami kita, istri kita gitu ya. Dia merasa seolah-olah gue gak berhak lo selingkuhin. Semua yang lo lakuin gue harus tahu ya kan. Lo harus report ke gue, laporan apapun, siapapun, dimanapun, kapanpun sama gue. Itu kayak bos gitu ya. Kalau misalkan lu bos itu gak masalah. Bos pun di kantor itu juga report atau kita laporan untuk hal-hal tertentu aja, di waktu-waktu tertentu aja, untuk hal-hal tertentu aja. Lu bayangin ketika pasangan lo itu lebih bossy daripada lo. Kita tuh wajib lapor sama dia gitu. Kebayang nyaman gak sih? Kan gak, kayak lo gak punya privasi. Ya gue mewakili orang-orang yang dikepoin ya. Itu apa ya? Tinggi diri, sombong yang overdosis menurut gue. Di sisi lain, ketika lo rendah diri, merasa tidak berharga di hadapan pasangan lo,
Dan ini rata-rata timbul karena mungkin trauma di masa lalu, timbul mungkin karena pernah diselingkuhin, mungkin juga karena lo sering direndahkan juga sama pasangan kamu. Akhirnya kamu merasa bahwa, duh gue beruntung banget ya dapat suami kayak dia gitu. Aduh gue gak mau kehilangan dia, aduh gue gak mau ngerasain rasa sakit lagi seperti dulu yang gue rasain gitu. Jadi ada rasa takut di situ. Takut yang berlebihan, ya sama-sama lah endingnya. Sama-sama ada perasaan takut. Yang tadi, yang pertama dia takut untuk harga dirinya itu kecentok lagi. Harga dirinya itu kesenggol, lu gak nganggap gue ada gitu kan. Atau yang rendah diri ini takut untuk merasakan sakit, takut kehilangan, sama-sama takut atau was-was yang overdosis. Kalau misalkan lu sering ngikutin podcast gue, atau misalkan lu mungkin belajar tentang psikologi Islam, akan menuju atau mengarah ke Al-Quran dan juga hadis. Kita sepakat bahwa yang namanya was-was itu datangnya dari setan. Betul, jadi setan itu ngebisikin kita melalui jalur nafsu. Masih gak percaya? Kamu bisa buka Al-Quran surat An-Nas ya, surat 1000 rakaat. Jadi kalau kita sholat tuh isinya surat An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan dalam hal ini adalah was-was atau kekhawatiran ke dalam dada manusia. Karena tadi ya yang namanya was-was kekhawatiran yang berlebihan itu datangnya dari setan, baik setan jin dan manusia gitu ya. Maka yang bisa melawan itu semua tuh bukan kita. Kenapa? Karena kita pertama gak ngelihat setan, kedua setan lebih tahu kita dibanding kita sendiri, oke? Dan setan memang bertujuan untuk membuat lo berantem sama suami lo atau pasangan lo. Yang bisa ngebantu kita, yang bisa ngelindungin kita itu adalah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk ya. Jadi memang sebenarnya Allah tuh bukan menyuruh kita menghadapi setan, enggak. Allah menyuruh kita untuk mengingat Allah, untuk meminta perlindungan kepada Allah. Caranya gimana Mbak? Cobalah rutinkan antara zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat. Lalu sholawat minimal banget itu 10 kali, bagus lagi 100 kali. Yang pendek-pendek aja. Dan kamu juga bisa searching fadilah dari sholawat. Di psikologi Islam yang gue pelajarin, kita kan sebenarnya ada 2 penasehat. Ya, 2 penasehat itu kolbu sama nafsu. 2 ini gak bisa duduk di kursi yang sama. Mana yang lebih dominan, itu yang bakal didengerin oleh hati lo. Ketika lo jarang sholawat, lo jarang zikir gitu ya, itu yang mendominasi adalah corong nafsu. Corong nafsu itu corongnya setan yang ngebisikin kamu dengan kekhawatiran itu gitu. Lalu kalau misalkan lo sering bersholawat, si corong nafsu ini geser nih dari kursi yang tadi. Datanglah si corong kolbu. Corong kolbu ini dia lebih ngingetin kamu tentang Allah. Lebih menjadi jalan cahayanya Allah dan juga Rasulullah SAW. Cahaya maksudnya cahaya ilmu, cahaya ketenangan gitu ya. Jadi begitu lu sholawat, lu zikir, yang dominan adalah cahaya ilmu, cahaya ketenangan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi gampang gitu masuknya ilham. Nafsu nggak dominan lagi, jadi kayak gairah deg-degan gitu, khawatir pengen buka, insya Allah tuh lebih diredam, lebih kalem aja, lebih tenang aja gitu. Kadang ketika orang sudah zikir, sudah sholawat, kenapa mereka masih khawatir? Karena mereka fokusnya bukan ke sholawatnya, bukan ke Allahnya, bukan ke Rasulullahnya, tapi ke keinginan mereka gitu. Jadi walaupun mulut mereka tuh zikir, mulut mereka tuh bersholawat, hati mereka tuh lalai, hanya sekedar jadi mantra, itu masalahnya. Dan jadiin zikir dan sholawat itu menjadi habit. Jangan belang bentong gitu, kayak vitamin kamu gak rutin ya sama aja bohong ya kan. Minimal banget untuk menjadikan sebuah habit adalah lakukan itu secara konsisten minimal nih 30 hari. Gak usah langsung yang berat-berat lah. Kalau misalkan masih kuatnya 10 ya udah sholawat 10, istighfar 10 kayak gitu. Zikir dan sholawat itu paling gak sampai 10 menit lah. Lu udah bisa ngapa-ngapain tapi tenang banget hati lo. Coba aja sampai sebulan. Kalau misalkan lu gak percaya, gak apa-apa, serius. Nanti lu coba cara yang lain, yang mungkin lu percaya benar. Nah ketika lu udah capek dengan itu semua, kamu boleh dengerin kembali podcast gua yang ini.
Oke, kira-kira seperti itu apapun masalahnya. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa sih golongan darah B itu pelupa, susah banget ingat nama? Orangnya juga cuek, nggak pekaan, nggak perhatian. Kenapa coba? Bedah itu semua dari buku cerita tentang karakter golongan darah B dengan judul Beauty in a Beast. Order sekarang, link di bio ya.